Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku akan ngejelasin tentang ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Baik, di sini ada pengertian ideologi. Keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Surjanto Puswoordojo 1941. Dengan demikian, ideologi yang diyakini mampu memberikan semangat dan arahan yang positif bagi kehidupan masyarakat untuk berjuang melawan berbagai penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan. Dengan pemahaman yang baik mengenai ideologi, maka seorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Misalnya, dalam ideologi Pancasila, nilai kekeluargaan atau kebersamaan yang diutamakan, maka seorang yang memahami dengan baik nilai kekeluargaan akan menolak nilai individualisme, karena nilai ini melahirkan liberalisme, kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, monopoli, otoriterisme, dan totalitarisme. Dalam kaitan Bung Karno-Hatta, dalam Ke Arah Indonesia Merdeka, menyatakan bahwa kedaulatan rakyat Barat didasarkan pada pendapat J.J. Rousseau, yaitu individualisme. Sedangkan kedaulatan Indonesia adalah rasa bersama kolektivis. Dengan memahami ideologi Pancasila juga dapat untuk menilai misalnya bahwa kejujuran sesuatu yang baik karena sesuai dengan nilai kemanusiaan dan sebaliknya berbuat curang, menipu sesuatu tidak baik karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian yang lain. Jadi, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggara negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, kerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat, perlu mewujudkan yang konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Dalam ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara. Nah, ada latar belakang. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandinginya. Indonesia yang terdiri atas berbagai dan suku bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila. Itu sebabnya seringkali Pancasila dianggap sebagai ideologi yang sakti. Siapapun coba mengulikannya akan berhadapan langsung dengan seluruh komponen-komponen kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila adalah sebagai negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lembaga pemersatu dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa negara. Nah, ini lanjutan latar belakang. Sebagai dasar negara Republik Indonesia, way of life, Pancasila nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai budaya, adat istiadat, dan religiusitas yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jati diri bangsa Indonesia melekat kuat melalui nilai-nilai tersebut yang dijadikan pandangan hidup, tindak tanduk, serta perilaku masyarakat Nusantara sejak dahulu kala telah tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, pendiri Republik Indonesia berusaha merumuskan nilai-nilai luhur itu ke dalam sebuah ideologi bernama Pancasila. Sehingga negara yang memiliki ideologi Pancasila juga memiliki sebuah dasar negara yang berdasarkan Pancasila. Dasar negara menjadi sebuah tatanan untuk mengatur penyelenggaraan negara serta menjadi pedoman hidup bernegara. Ideologi menurut para ahli. Menurut W. Howard Wiggins, confirm and deepen the identity of their people, sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Abdul Ghani, alat untuk mendefinisikan aktivitas politik yang berkuasa atau untuk menjalankan suatu politik kultural manajemen, suatu muslihat manajemen budaya. Oesman dan Alfian, kerangka penyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
Nah, ada 3 dimensi kekuatan ideologi. Yang pertama, dimensi realita nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara lir berkadar hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealisme, nilai-nilai dasar ideologi mengandung idealisme, bukan lambungan angan-angan yang memberi harapan masa depan. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Ideologi memiliki keluasan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru. Ada fungsi ideologi. Ideologi berfungsi sebagai tanda pengenal, landasan kognitif dan orientasi dasar suatu bangsa, sentral dalam perannya. Ideologi menjadi pedoman, sumber wawasan, serta alat pencegah konflik dalam masyarakat. Sebagai pemersatu, ideologi seperti Pancasila bagi Indonesia mengatasi keberagaman untuk menciptakan kehidupan bernegara yang baik. Pancasila sebagai ideologi Indonesia mempunyai ajaran-ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi dunia. Ini adalah judul di slide berikutnya. Nah, judulnya yang sebelumnya saya katakan, jadi saya akan menjelaskan. Yang pertama, A. Pancasila dan liberalisme periode 1950 sampai 1959 disebut periode pemerintahan demokrasi liberal. Sistem parlementer dengan banyak partai politik memberi nuansa baru sebagaimana terjadi di dunia barat seperti PRRI dan Permesta, Masyu, MI, NU, PSSI, dan PKI. Ini kelanjutan yang sebelumnya. Indonesia tidak menerima liberalisme dikarenakan individualisme barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya. Sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga makhluk sosial. Selanjutnya, B. Pancasila dan komunisme dalam periode 1945 sampai 1950, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah kuat. Namun ada berbagai faktor internal dan eksternal yang memberi nuansa tersendiri terhadap kedudukan Pancasila. Dr. Johannes Leimena pernah mengatakan salah satu faktor lain yang selalu dipandang sebagai sumber krisis yang paling berbahaya adalah komunisme. Selanjutnya, ini yang slide sebelumnya, komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan negara komunisme lazimnya bersifat ateis yang menolak agama dalam suatu negara, sedangkan Indonesia sebagai negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kelima sila Pancasila. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksananya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara, yaitu menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil, serta sejahtera. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan. Ini judul yang slide berikutnya ya, akan dijelaskan di slide berikutnya. Pemerintah Orde Baru, banyak kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Kekuasaan Presiden 32 tahun. Yang pertama, adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4. Yang kedua, ada penindasan terhadap gagasan hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Yang ketiga, ada penindasan dalam bentuk fisik, kayak seperti terjadi di Timur, Aceh, Irian Jaya. Yang keempat, adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi, juga kelompok yang minoritas. Era reformasi yang diharapkan membawa pengaruh baik dan baru pada masyarakat Indonesia juga ternyata malah melenceng dari tujuannya dan semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Jadi ada fungsi ideologi negara bagi bangsa Indonesia amat penting dibandingkan dengan pentingnya ideologi bagi negara-negara lain. Hadirnya ideologi Pancasila tersebut paling tidak akan berfungsi untuk yang pertama, menggambarkan cita-cita bangsa, ke arah mana bangsa ini akan bergerak. Yang kedua, menciptakan rasa kebersamaan dalam kekeluargaan besar bangsa Indonesia sesuai dengan Sesan Ti Bhinneka Tunggal Ika. Yang
3. Menggairahkan seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada hal yang amat penting dalam melaksanakan ideologi negara Pancasila agar ideologi tidak disalahgunakan, terutama dijadikan alat untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan elit politik. Maka bangsa Indonesia harus melaksanakan nilai-nilai instrumental ideologi Pancasila, yaitu taat asas terhadap nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945. Ada makna ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena pada hakikatnya Pancasila merupakan ideologi tersendiri yang merupakan bukti nyata pengaplikasian jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Pancasila benar-benar ideologi yang disahkan untuk diterapkan serta ditetapkan bangsa Indonesia sebagai ideologi nasional bagi bangsa Indonesia. Ini mengandung makna bahwa ideologi Pancasila bukan hanya berfokus pada segolongan tertentu, melainkan ideologi bagi seluruh bangsa Indonesia. Ideologi mampu menjawab secara meyakinkan pertanyaan mengapa dan untuk apa mereka menjadi satu bangsa dan mendirikan negara. Sejalan dengan itu, ideologi adalah landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila mengandung semua sifat yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Oh iya, ada tambahan lagi, kedudukan Pancasila, dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI dan yang telah dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Dengan syarat utama seluruh negara menurut MS Renan kehendak untuk bersatu dan memahami Pancasila dari sejarahnya, dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu terkandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, Kirti Dipuyudo menjelaskan bahwa negara Pancasila adalah suatu negara yang mengembangkan martabat dan hak asasi semua warga negara Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin selengkapnya mungkin, memajukan kesejahteraan umum yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial. Selanjutnya, Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan ditegaskan keseragaman sistematiknya melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 itu tersusun secara hierarkis piramidal. Setiap sila atau dasar atau asas memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggarkan satu sila dan mencari pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Oleh karena itu, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Usaha memisahkan sila dan kesatuan yang utuh dari Pancasila akan mengakibatkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara.
Baik, di sini ada kesimpulannya. Jadi, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga sumber pedoman hidup masyarakat dan negara Republik Indonesia yang real. Maka manusia Indonesia menjadikan pengalaman Pancasila sebagai tujuan utama dan dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai dari setiap kepribadian warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Baik, yang terakhir ada saran, sebagai warga negara Indonesia kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbangsa dan bernegara karena Pancasila adalah pedoman hidup. Jangan mudah terpengaruh oleh budaya asing yang masuk ke negara kita. Kita harus menyeleksi dan tidak menerima begitu saja pengaruh yang masuk ke dalam negara kita. Karena kita tidak semuanya sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yaitu Pancasila. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf selebihnya, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to